Sejak dari awal Tuhan kepingin keluarga itu adalah satu tempat di mana saudara bisa merasakan surga sekalipun saudara masih ada di bumi. Itu sebabnya saudaraku saya ingin mengajak saudara untuk melihat seperti apa sih keluarga harmonis. Karena di dalam keluarga yang harmonis, family blessing dicurahkan. Berkat di dalam keluarga bisa tercurah ketika ada harmonis keluarga yang harmonis. Kenapa Pastor? Mazmur 133 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga ngomong gini. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya jika saudara semua hidup rukun bersama. Artinya saudaraku, ketika pasangan suami istri bisa jadi satu hidup rukun, Alkitab mengatakan itu indah. Bahkan saya perkatakan di tempat ini para pelayan Tuhan, jika bisa rukun bersama, Alkitab katakan itu indah. Setiap jemaat yang ada di tempat ini, ketika saudara berkumpul seperti ini, ada kerukunan, Alkitab katakan indah. Kenapa saudara? Ayatnya yang kedua ngomong, seperti minyak di kepala Harun, dan kesangkut dan jubahnya turun. Apa? Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Siak. Pada saat saudara rukun bersama, aliran itu Pak, mengalirnya lancar. Pertanyaannya sekarang aliran apa Pak? Apa yang mengalir lancar pada saat ada kerukunan? Alkitab ngomong, apa? Ayatnya yang ketiga, sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah. Di mana pasangan suami istri hidup rukun, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dicurahkan. Di mana ada orang tua dan anak-anak yang hidup rukun, kesanalah Allah memerintah berkat dicurahkan. Bahkan bukan hanya berkat loh saudaraku. Hidup selama-lamanya. Amazing ya. Bukan hanya keluargamu diberkatin. Di mana ada kerukunan, ada kehidupan, bukan satu generasi, tapi selama-lamanya. Artinya dari generasi ke generasi, ke generasi, ke generasi. Saya enggak mendengar amin paling keras dari tempat ini. Oh come on, kalau amin yang keras tepuk tangannya yang paling meriah. Di dalam keluarga yang harmonis, aliran berkat itu lancar. Pertanyaannya sekarang seperti apa sih keluarga yang harmonis? Kan jadi kita harus ngerti ya. Karena berapa banyak di tempat ini yang kepingin. Aliran berkat itu bahkan ada kehidupan selamanya bisa mengalir. Boleh saya lihat tangan-tangan terangkat? Oh come on. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah sekali lagi. Nah pertanyaannya sekarang kayak apa keluarga harmonis saudara? Kata harmonis itu diambil dari kata harmoni. Harmoni yang terdekat yang saudara paling mudah menemukan adalah harmoni di dalam simfoni musik. Dan yang namanya harmonis itu bukan berarti gak ada perbedaan loh. Yang namanya harmonis bukan berarti nggak ada konflik. Kalau saya berbicara tentang sebuah orkestra simfoni, saudaraku, kalau saya bicara ada harmoni di dalam simfoni itu, artinya bukan berarti yang boleh main cuman piano. Saksofon diem, drumnya nggak boleh. Apalagi biolanya nggak boleh. No. Yang namanya harmoni justru di dalam setiap perbedaan ada keselarasan untuk mengerjakan bagiannya masing-masing. Papanya ngerjain bagiannya, mamahnya ngerjain bagiannya,
Anaknya ngerjain bagiannya. Dari perbedaan itu ada kekuatan ketika disatukan. Ada keselarasan di sana. Justru lahirlah Mahakarya. Lahir satu musik yang bisa menyentuh sampai ke hati, saudara. Karena sejujurnya saudaraku, yang namanya harmoni once again, bukan tanpa konflik, bukan tanpa perbedaan. I think kalau kita menghilangkan perbedaan, impossible deh saudaraku. Coba lihat kiri kanan saudara, ada nggak yang sama persis dengan saudara wajahnya? I don't think so. Bahkan anak kembar sekalipun bisa kembar identik saudara. Tapi saudara tidak akan pernah menemukan sidik jarinya sama loh. Come on. Gak usah bicara jauh-jauh soal sidik jari Pak. Anak kembar identik, kalau diem saudara bingung bedain ini mana si Andre, mana si Andra gitu kan saudara. Biasanya kalau kembar kan namanya begitu. Tapi kalau dianya sudah mulai ngomong, saudara langsung tahu, oh ini sudah pasti Andre ini. Saudara mengerti yang saya maksudkan? It's impossible untuk menghilangkan yang namanya perbedaan. Tetapi ketika perbedaan disatukan dengan selaras, masing-masing mengerjakan bagiannya, justru lahir Mahakarya dari sana. Doa saya keluarga yang seperti ini, yang saudara alami, terjadi dalam hidup saudara. Dan in case saudaraku ada sebagian dari saudara mungkin bertanya, Pastor, I do not come from that kind of family gitu. Apakah berarti kalau saya berasal dari keluarga yang maybe tidak seperti yang Pastor ceritakan, apakah artinya tidak ada kesempatan buat saya? I feel like, gimana ya saudaraku? Saya akan bawa saudara melihat kisah dari kehidupan Daud boleh? Berapa banyak yang setuju dengan saya kalau saudara lihat keluarga hanya dari permukaan semuanya nampak baik-baik saja? Sampai saudara pakai kacamata pembesar saudaraku. Saudara lihat, maka saudara akan menemukan things happen in the family. Sama halnya juga dengan Daud saudaraku. Saya ajak saudara, kalau saudara masih ingat ya, 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-11. Pada saat Samuel hendak memilih raja dari anak-anak Isai, Samuel itu minta dipanggil seluruh anak-anak Isai saudara. Di bagian mana dari perintah Samuel yang enggak jelas. Kira-kira kalau ada kingmaker datang ke kota saudara dan kingmaker ini datang ngomong sama saudara, bawa semua anak. Nanti ada salah satu yang mau dijadiin raja. Bila perlu anak tetangga juga saudara bawa. Kan gitu. Semua orang saudara akui sebagai saudara. Kan gitu. Mana tahu salah satu jadi raja. Ngapain dihemat saudaraku. Tapi dalam kasus Daud ini kalau saudara lihat 1 Samuel 16 ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anak-anakmu semuanya? Isai bisa menipu Samuel. Tapi Isai tidak pernah bisa menipu Tuhan. Tuhan ngomong enggak ada satupun. Samuel pusing dong, enggak mungkin Tuhan salah. Samuel tanya, ada anaknya lagi enggak? Dijawab, masih tinggal yang bungsu. Saudara bisa melihat nada reluctant di sini. Tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Artinya apa? Ya masih ada, tapi lagi enggak di sini. Gitu. Saudara bisa nangkep yang saya maksudkan? Sampai-sampai Samuel harus maksa dan dia ngomong, suruhlah memanggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Saudara bisa mengerti? Dalam keluarga pernah gak sih saudara ngalami ada aja. Yang lain pokoknya ngerti aja kalau diajak pergi yang lain ada. Tapi somehow tiba giliran saudara, entah gimana caranya gak ngerti, saudara gak dikasih tahu gitu saudara. I don't know sih, ada gak keluarga yang seperti ini? Ada sebagian orang tersenyum saudaraku. Somehow kalau ngumpul, kalau ada acara, yang lain tahu aja. Tapi giliran saudara, entah gimana, pokoknya terlewat saudaraku. Kira-kira Daud seperti itu. Setiap kali perkumpulan keluarga, Daud gak pernah diajak. Bahkan ada satu momen saudaraku, ini
Saya bukain lagi ya, kita lihat ya, 1 Samuel 17. Yuk, maju lagi sedikit saudaraku. Seperti apa keluarga Daud? Kita lihat dari ayatnya yang ke-20, multimedia boleh dimunculin. 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-20. Saya buka deh dari Alkitab saya sendiri. Oke, singkat cerita saudaraku, saya bacakan dulu ayat 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalnya kambing domba pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Berarti Daud pergi atas perintah siapa? Atas kemauannya sendiri bukan? Berarti kalau dia diperintahkan ayahnya dan dia taat, dia bangun pagi-pagi, dia anak yang baik enggak? Baik saudaraku. Bahkan saudara, di sana dikatakan, sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisan dan mengangkat sorak perang. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Daud menurunkan barangnya, meninggalkan di tangan penjaga barang tentara, berlarilah Daud ke tempat barisan. Lihat ini, sesampainya di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Berarti Daud sebagai seorang adik pengen ngecek keadaan kakaknya, baik apa enggak? Baik. Langsung terjun ya saudaraku, kita turun ya ayat 28, lihat saudara. Nanti saudara kalau lanjutkan di rumah sendiri, saudara akan ngerti yang saya maksudkan. Ayat 28 saudaraku, Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu. Bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan pada siapa kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Tujuannya Daud baik, dia disuruh papanya, dia menanyakan keselamatan kakaknya. Tapi kakaknya justru ngomong, aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Kira-kira kalau itu saudara, enak enggak sih digituin saudara? Boro-boro dia udah sibuk, ditinggalin semuanya. Pagi-pagi bener dia harus bangun, nganterin makanan. Nyampe di tempat bukannya terima kasih, yang diterima kamu ngapain kesini? Saudara bisa lihat dari 2 ayat ini saja, saudara sudah bisa menemukan kira-kira seperti apa keadaan keluarganya Daud. Tidak baik-baik saja saudaraku. Tapi hari ini boleh nggak saya ngomong sama saudara? Terlepas dari seperti apa keluargamu, dari mana engkau berasal, Tuhan sanggup pakai setiap dari saudara, tidak peduli seperti apa latar belakangmu. Oh, saya boleh mendengar kata amin yang paling keras dari tempat ini. Saya berdoa hari ini tidak ada satupun di antara saudara yang membatasi Tuhan memakai engkau.